SBG dalam jabatan 2022. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara bersama rekan guru di SD 200 Kupang mengenai eksplorasi masalah yang ditemukan di dalam kelas bersama Ibu Berliana Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Berliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat Bu Ida. Alhamdulillah. Hari ini saya minta waktunya sebentar, Bu. Ya silakan Bu Ida. Ngorek-ngorek sedikit lah gimana di kelas ini. Ya boleh. Yang pertama, apa saja kendala atau masalah yang Ibu temukan yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas? Masalah yang pertama sudah pasti masalah perilaku ya, perilaku anak. Kemudian masalah kemampuan kognitifnya. Karena selama ini kita baru pertama kali ini tatap muka full. Biasanya kan daring, jadi belajarnya tidak maksimal. Jadi ketika kita bertatap muka itu barulah kelihatan kemampuan aslinya seperti apa. Jadi berkaitan dengan kognitifnya. Lalu masalah yang ketiga juga yang saya temukan di kelas itu adalah masalah latar belakang keluarga. Nah, itu ternyata juga mempengaruhi pembelajaran di kelas. Latar belakang keluarga ya. Terus ada lagi? Nah, ini sejauh ini masalah itu yang saya temukan ya. Kalau dengan perilaku itu berhubungan dengan mungkin kenakalan, sebagian orang bilang kenakalan gitu. Tapi pada dasarnya anak-anak sebenarnya baik, hanya karena selama ini belajarnya daring, jadi kita mau mengontrol perilakunya, mau memberikan nasihatnya lebih leluasa itu kurang ya, karena daring itu keterbatasannya di situ, interaksinya kurang. Lalu kadang-kadang selama daring misalnya nge-zoom itu kualitas audionya putus dan sebagainya, jadi nggak bisa juga kita memperbaiki perilaku anak melalui belajar daring, sulit ya. Jadi ketika tatap muka penuh itu saya temukan anak-anak ada yang canggung dalam berinteraksi dengan temannya, ada yang mungkin sudah lupa bagaimana caranya bertip di kelas, mengikuti aturan kelas, seperti itu. Lalu terbawa juga dengan kebiasaan di rumah selama daring itu, jam belajarnya kan bisa dibilang tidak terlalu terkontrol ya. Demikian juga dengan penggunaan gadget, sehingga itu mempengaruhi perilaku belajar kita. Masalah perilaku ini, Bu. Bagaimana dia dalam berinteraksi dalam proses pembelajaran? Nah, untuk anak-anak yang bermasalah itu biasanya ketika belajar daring itu mereka hanya antara dirinya dan gadget. Pengawasan orang tua kurang. Mungkin karena orang tua bekerja ya. Kemudian dia juga cenderung berdiam diri di dalam rumah. Dia berdua saja dengan gadget. Nah, jadi ketika bertemu dengan teman-teman yang sesungguhnya itu jadinya canggung. Kemudian bahasa-bahasa yang keluar juga bahasa-bahasa yang ada di dalam gadget. Nah, terus kan waktu belajar daring itu misalnya anak-anak belajar membutuhkan waktu 3 atau 4 jam ya selama daring. Sesudah itu karena tidak ada atau kurang penguasaan orang tua, mereka melanjutkan dengan bermain game. Nah, jadi itu terbawa ke dalam kelas. Mungkin game-game yang dimainkan juga game-game yang banyak kekerasannya. Nah, jadi perilakunya itu tercermin dari kegiatan dia sehari-hari selama belajar daring. Ini, Bu, masalah kemampuan kognitif, kalau lebih dikhususkan lagi, kemampuan kognitif yang dalam ranah apa? Lebih khususnya itu numerasi ya. Numerasi karena soal-soal yang diberikan numerasi dan sains. Ya.
Kemudian ini juga dengan berhubungan dengan literasi juga iya. Karena terbiasa selama daring mungkin mereka mencari jawaban dari Bang Google. Nah, jadi jawabannya benar semua bagus itu ternyata dari searching di internet ya. Ketika kita bertemu langsung ternyata dia tidak sama kemampuannya dengan yang ditampilkan hasil dari daring tadi seperti itu. Kalau dari segi membaca semua sudah lancar. Hanya ada satu yang kurang lancar ya, satu yang kurang lancar. Kalau masalah latar belakang Bu, kalau dilihat dari bagian besar siswa itu latar belakang orang tuanya bagaimana? Latar belakang orang tuanya sebagian besar itu adalah keluarga yang bisa dikatakan harmonis, jadi lengkap, ayah ibu ada, kemudian berjalan normal seperti itu ya. Itu anak-anaknya cenderung juga lebih mudah diatur, lebih mudah dinasihati, lebih ceria. Tapi ada beberapa yang latar belakang keluarganya itu memang bermasalah, seperti perceraian. Kemudian ada orang tua yang melakukan kekerasan pada anak seperti itu. Jadi itu memang membuat anaknya menjadi tertekan sehingga di kelas juga dia cenderung tertutup, kemudian sulit menerima pelajaran karena ya pikirannya pasti gak fokus ya. Saya coba nih, kalau masalah keberanian anak-anak untuk tampil di kelas, apakah ada masalah? Ya pada awal-awal memang bermasalah Bu, karena terbiasa tampilnya di layar ya mungkin ya. Pada awal-awal mereka merasa grogi, canggung. Tapi saya lakukan pendekatan, saya mulai waktu saya tawarkan siapa yang berani silakan maju, mereka tidak ada yang mau maju, semuanya cenderung takut, cenderung menutup pasti kan. Setelah itu saya mulai pancing, saya adakan kegiatan-kegiatan. Akhirnya lama-lama mereka belakangan ini udah sekitar 1 bulan ini sudah mulai berani tampil. Bahkan mereka berani menawarkan diri tanpa harus ditunjuk, kita tinggal sebut saja silakan kita maju, mereka langsung menawarkan diri. Sudah ada peningkatan ya? Iya sudah ada. Dengan masalah yang Ibu temukan tadi di dalam kelas mengenai proses pembelajaran, trik atau metode atau apa saja yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Iya saya melakukan pendekatan personal. Ya pertama kali untuk yang agak berat pasti saya lakukan pendekatan personal. Jadi saya ajak bicara dulu, saya gali masalahnya apa, lalu saya beri penguatan motivasi. Dan beberapa memang ada yang saya komunikasikan dengan orang tuanya karena mau tidak mau memang ini berakar masalahnya ada di rumah. Dengan orang tua ya Bu ya? Ya dengan orang tua juga. Gimana dengan masalah pembelajaran di kelas gitu? Apakah ada model-model pembelajaran tertentu gitu? Ya. Atau bagaimana cara memanfaatkan pembelajaran inovatif? Kayak sekarang kan banyak pembelajaran seperti itu. Kalau dari pengalaman Ibu lah, bagaimana cara memanfaatkan pembelajaran inovatif itu agar dapat meningkatkan motivasi belajar? Ya, kita buat cara belajarnya selain belajar yang individu, juga ada belajar berkelompok, diskusi. Kemudian ada juga belajar berpasangan. Kemudian saya juga memanfaatkan multimedia dalam menyampaikan materi, yaitu misalnya menggunakan proyektor, kemudian menggunakan audio, media audio dan visual. Seperti pembelajaran kami ini untuk tema 1 kelas 6 itu ada materi tentang ASEAN, negara-negara ASEAN. Jadi saya manfaatkan media audio visual, saya tampilkan profil negara-negara ASEAN, lalu setengah mengajar saya berhentikan videonya, kemudian kami tanya jawab, main tebak-tebakan,
kemudian lanjut ke negara berikutnya. Begitulah untuk membuat mereka bersemangat, karena kalau dia hanya membaca mereka bosan dan cepat lupa gitu. Jadi saya padu dengan game seperti itu. Tadi kan Bu ada suatu siswa yang masih belum belajar membaca. Iya, kan, Bu? betul. Ada nggak triknya untuk membangkitkan minat membacanya? Iya, jadi dia ada tugas khusus untuk anak itu. Dia lebih banyak saya berikan tugas literasi. Jadi dari buku-buku bacaan yang ringan, buku-buku cerita, karena mungkin kalau pelajaran dia kurang memahami bahasanya, mungkin ada rasa bosan. Jadi saya berikan buku cerita. Khusus untuk anak itu boleh membaca buku cerita. Saya sharing ya, di kelas saya yang saya temukan itu, karena kan ini kelas 4. Ya. Seharusnya kan kalau udah kelas 4 ini, kalau di masalah pembagian kan, saya tengok materi di kelas 4 ini udah dia harus menganalisis aturan dalam pembagian. Sekarang saya coba pakai saya coba lakukan diagnosis awal gitu. Masih banyak perkalian atau perkalian pun untuk mengadukan secara bersusun masih bingung. Nah, kalau dari ibu ada nggak bersusun mengajarkan? Mungkin bisa kita coba dengan pertama angka yang sederhana, itu pertama. Yang kedua, kita coba dengan benda-benda nyata membaginya. Nanti ibu bisa mencoba membagikan pensil dengan menggunakan media pensil atau kancing, atau sempoa ya, biji-bijian ya, seperti biji-bijian. Mungkin ibu bisa coba dengan itu. Tapi sebelum ibu memantapkan materi itu, memang kemampuan dasar yang harus dimiliki anak untuk bisa menguasai pembagian adalah dia harus lancar dulu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi kalau langsung bagaimanapun caranya, kalau ketiga kemampuan dasar itu belum dipenuhi, ya pasti akan terus kesulitan dengan pembagian. Jadi ibu terpaksa harus mundur dulu. Mundur dulu ke materi pengurangan perkalian. Mulai dari awal. Iya, dari awal. Kalau relasi dengan orang tua, dengan guru bagaimana ada di kelas itu? Sejauh ini alhamdulillah komunikasi lancar ya. Jadi menyambung gitu. Kalau saya ada keperluan atau misalnya saya ada perlu berkomunikasi tentang masalah anak, itu orang tua cepat tanggap. Kemudian kegiatan-kegiatan di sekolah juga, program-program yang dilaksanakan oleh kepala sekolah juga orang tua mendukung melaksanakan itu. Sejauh ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Seperti itu saja Bu Berliana wawancara kita hari ini. Dapat juga saya ilmu yang luar biasa dari Bu Berliana. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.